Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah kita dengan membaca Iqra kerelaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan materi tentang korelasi. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas regresi, maka pada kesempatan ini kita akan membahas korelasi. Nah, korelasi itu nanti akan kita aplikasikan pada bidang pendidikan. Ya, saya akan berikan pengantar dulu tentang analisis korelasi. Pada dasarnya, analisis korelasi itu digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel atau lebih. Kalau variabelnya hanya dua, hanya X dan Y, X-nya 1 dan Y-nya 1, maka itu disebut dengan korelasi sederhana. Tapi nanti ada X-nya lebih dari 1, X1, X2 dengan Y1, maka itu nanti disebut dengan istilah korelasi ganda. Nah, kemudian variabel dinyatakan dengan variabel X dan variabel Y. Variabel X itu merupakan variabel bebas, sedangkan variabel Y merupakan variabel terikat. Apabila analisis korelasi dilakukan dengan satu variabel X dan satu variabel Y, maka disebut analisis korelasi sederhana. Tadi sudah saya sampaikan. Namun, apabila analisis korelasi dilakukan dengan lebih dari satu variabel X dan satu variabel Y, maka disebut dengan analisis korelasi ganda atau korelasi berganda. Misalnya ada X1, ada X2, terus ada Y. Itu nanti menganalisisnya dengan analisis korelasi berganda atau korelasi ganda. Dalam analisis korelasi dikenal ada 3 macam hubungan. Hubungan simetris, ya. Yang pertama hubungan simetris, yang kedua hubungan sebab akibat, dan yang ketiga hubungan interaktif. Selanjutnya, kuatnya hubungan antara variabel ditunjukkan dengan besarnya koefisien korelasi atau R kecil. Nah, kemudian koefisien korelasi berkisar dari -1 kurang dari atau sama dengan R kecil kurang dari atau sama dengan 1. Ya, nanti akan saya tunjukkan perbedaannya antara R kecil dengan R besar. Ya, selanjutnya kita akan lihat pola hubungan pada diagram scatter. Jadi kalau ada pola hubungan seperti ini ya, ini titik-titik ini adalah variabel yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel Y dan variabel X. Digambarkan dengan titik-titik ini. Nah, kalau polanya seperti ini, ya, maka kita kenal dengan hubungan positif atau korelasi positif. Jika X naik, maka Y juga naik. Dan jika X turun, maka Y juga turun. Pola hubungannya digambarkan seperti ini. Pola yang lain bentuknya seperti ini, kebalikannya. Ya. Kebalikan dari yang tadi. Maka pola seperti ini hubungan negatif atau korelasi negatif. Jika X naik, maka Y akan turun. Dan jika X turun, maka Y akan naik. Lalu yang ketiga ada pola hubungan yang acak. Pola hubungan yang acak.
Nah, karena pola hubungannya ini acak, maka tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, pola hubungan bisa digambarkan seperti ini. Nah, selanjutnya, bagaimana interpretasi nilai R ya? Interpretasi ya, saya tulis caranya salah ini ya. Ini apa R? Tidak inter tapi interpretasi ya. Nah, apabila interval nilai R berkisar antara 0 sampai dengan 0,2, maka tingkat hubungannya sangat rendah. Apabila 0,2 sampai dengan 0,4, hubungannya rendah. Apabila 0,4 sampai dengan 0,6, hubungannya sedang. Dan apabila 0,6 sampai 0,8, hubungannya kuat. Adapun 0,8 sampai dengan 1, hubungannya sangat kuat. Hubungan di sini adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Oke. Nah, selanjutnya koefisien determinasi atau disimbolkan dengan R kecil kuadrat. Ya, yang dimaksud koefisien R kuadrat ini ya, besar koefisien R kuadrat ini merupakan besarnya variabel bebas dan dapat menentukan variabel X. Saya ulangi. Besar koefisien atau R kuadrat ini disebut dengan koefisien determinasi, itu merupakan besarnya variabel bebas atau variabel X yang dapat menentukan variabel terikat atau Y. Sejauh mana X tersebut dapat menentukan Y. Misalnya X itu kerajinan, Y itu prestasi, maka sejauh mana kerajinan itu dapat menentukan prestasi. Lalu, besarnya R kuadrat berkisar antara 0 sampai dengan 1. Biasanya dinyatakan dalam bentuk proporsi atau persentase ya. Apabila R kuadrat sama dengan 0, artinya variabel X tidak memiliki kontribusi atau tidak memiliki bantuan terhadap variabel Y. Tidak memiliki tidak dapat menentukan tidak dapat menentukan variabel Y. Apabila R kuadrat sama dengan 1, artinya variabel X secara keseluruhan dapat menentukan variabel Y. Dengan kata lain, variabel Y secara keseluruhan ditentukan oleh variabel X. Nah, namun kejadian butir 3 dan 4 ini itu hampir tidak pernah terjadi. Ya. Nah, kemudian koefisien determinasi atau R kuadrat merupakan koefisien penentu. Artinya, kuatnya hubungan variabel Y ditentukan oleh variabel X sebesar R kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita bahas korelasi produk moment. Korelasi produk moment mencari hubungan antara variabel X dan Y. Rumusnya seperti ini. Rxy sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kalikan sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Ya. Ada perbedaan, tolong dipahami. Kalau X kuadrat itu maksudnya X-nya langsung dikuadratkan. Ya. Sigma X kuadrat. Jadi X-nya dijumlah dulu, itu, dan nanti baru dikuadratkan. Ya. Lalu kalau sigma X dikuadratkan, ya, yang dijumlah itu adalah keseluruhan sigma X. Nanti dalam bentuk Excel akan saya perdalam lagi ya. Oke. Lalu bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Pertama, ada dua cara ini ya. Yang pertama menggunakan teknik uji T.
rumusnya ini, T sama dengan R akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Nah, jika T hitung lebih dari T tabel, maka menerima hipotesa alternatif. Tapi apabila T hitung kurang dari T tabel, menolak hipotesis alternatif. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua itu menggunakan besar koefisien korelasi atau R. Dua-duanya nanti akan saya bahas. Oke. Contohnya ini, mahasiswa semester 5 akan meneliti korelasi antara nilai ulangan harian, kita sebut variabel X atau variabel bebas, dengan nilai ujian semester, kita sebut dengan variabel Y atau variabel terikat. Nah, dari 10 peserta didik. 10 ini saya hanya simplifikasi ya. Sebaiknya Anda besok kalau meneliti ya di atas 30 N-nya itu atau 50 lebih baik. Nah, data diperoleh seperti ini. X-nya ya, 5, 7 dan seterusnya. Ini orangnya sama ya, antara X dan Y ini orangnya sama. Misalnya Ahmad itu nilai ulangan hariannya dapat 5, lalu ulangan ujian semesternya dapat 7. Ya, Ridho ya, ulangan hariannya dapat 6, ujian semester dapat 8. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengolahnya, menganalisis dengan analisis korelasi? Langkah pertama, kita gunakan tabel pembantu seperti ini. Ada 10 peserta didik, nilai tadi kita masukkan di sini ya. Kemudian kita kalibrasikan, kita kalikan, kalau pas kalibrasinya X kuadrat berarti ya 5 kali 5 dikuadratkan. Kalau pas 7 berarti 7 kali 7. Kalau pas XY berarti 5 kali 7 dan seterusnya. Nah, setelah data selesai seperti ini, yang namanya sigma X ya, namanya sigma X itu ini 67. Yang namanya sigma Y 79. Yang namanya sigma X kuadrat 467. Yang namanya XY kuadrat 671. Sigma Y kuadrat. Sedangkan sigma XY-nya 534. Kalau sigma X dikuadratkan itu berarti 67 kalikan 67. Beda dengan sigma X kuadrat. Kalau sigma Y dikuadratkan itu artinya 79 kali 79. Ya, yang kalau dalam rumus tadi ya, saya balik ke atas ya. Rumus tadi ya, nah ini tadi ya. Ini sigma X kuadrat ya. Masing-masing dikuadratkan baru dijumlah. Tapi kalau sigma X itu dijumlah dulu baru dikuadratkan. Sigma Y kuadrat masing-masing Y dikuadratkan baru dijumlah. Tapi kalau sigma Y dikuadratkan dijumlah dulu baru dikuadratkan. Nah, baik, saya lanjutkan. Ini contohnya, analisisnya seperti ini. Kalibrasikan dulu. Setelah dikalibrasi, baru kemudian langkah yang kedua, kita coba memasukkan angka yang sesuai dengan rumus korelasi. R ya, RXY ini ya. N-nya 10, oke. Sigma XY-nya 534 dikurangi sigma X ada 67 dan sigma Y ada 79. Ini perhitungan biasa. Kemudian dibagi dengan ini N 10 X kuadrat berarti 67 dikuadratkan ketemu 467 dikurangi sigma X kuadrat. Sigma X berarti 67 dikuadratkan. Ini ya. Sigma X itu kan 67. Kuadrat berarti ini dikuadratkan. 67 kali 67. Kalau ini N-nya 10. Lalu kalikan ini. Sigma X kuadrat tadi.
yang di bawah tadi ya, yang 461. Saya coba ke atas lagi, dan ini ya, sigma X kuadrat, ini ya, X kuadrat ini sigmanya ini, 461. Oke, nah dikalikan 10. Nah, demikian juga ini, sigma Z kuadrat 631 kalikan N, 10, kurangi 606.241, penjumlahan biasa, ya, maka akan diperoleh nilai R sebesar 0,514. Oke, dengan perhitungan biasa ya. Nah, kemudian langkah 3 melakukan interpretasi dari korelasi R. Karena diperoleh koefisien R sebesar 0,514, maka antara nilai ulangan harian variabel X dengan nilai ujian semester variabel Z